Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iksan Maulana dari kelas 11 IPA 6. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit PowerPoint tentang penjelasan dari gelombang bunyi. Gelombang bunyi. Yang pertama, pengertian dan jenis-jenis. Gelombang bunyi adalah gelombang yang merambat melalui medium tertentu. Jenis-jenis bunyi. Yang pertama, ada bunyi audiosonik. Frekuensinya antara 20 sampai 20.000 Hz. Yang kedua, ada bunyi infrasonik. Frekuensinya kurang dari 20 Hz. Sedangkan yang ketiga, ada bunyi ultrasonik. Frekuensinya lebih dari 20.000 Hz. Yang kedua, karakteristik gelombang bunyi. Yang pertama, ada pemantulan atau refleksi. Yang kedua, ada pembiasan atau refraksi. Yang ketiga, ada pelenturan atau difraksi. Dan yang keempat, ada pemaduan atau interferensi. 3. Cepat rambat gelombang. Kecepatan suatu bunyi adalah jarak yang ditempuh oleh sebuah titik pada suatu gelombang bunyi tiap satuan waktu. Pada zat cair, rumusnya adalah V sama dengan akar B per rho 0. Sedangkan pada zat padat, V sama dengan akar E per rho 0. Pada zat gas, rumusnya adalah V sama dengan akar dari Y dikali PO per rho 0. Yang keempat, ada efek Doppler. Efek Doppler yaitu perubahan frekuensi bunyi yang didengar pengamat ketika terdapat gerak relatif antara sumber bunyi dan pengamat. Contoh, bunyi sirin ambulan terdengar tinggi saat dekat pengamat, dan terdengar sangat rendah saat jauh dari pengamat. Rumus dari persamaan efek Doppler adalah Fp sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs dikali Fs. Yang kelima, dawai. Bila senar dawai dipetik, gelombang transversal yang menjalar pada dawai akan dipantulkan oleh kedua ujung terikatnya, sehingga berinterferensi membentuk gelombang stasioner. Pada frekuensi mula-mula, rumusnya adalah F0 sama dengan V per 2L, sedangkan lambdanya sama dengan 2L. Sedangkan pada frekuensi pertama, atau F1 sama dengan V per L, dengan lambda 1 sama dengan L. Pada frekuensi kedua, atau F2, sama dengan 2V per 2L, dengan lambda 2, yaitu 2 per 3L. Sedangkan pada frekuensi ketiga, atau F3 sama dengan 2V per L dengan lambda 3 sama dengan setengah L. Yang keenam, ada pipa organa. Pipa organa adalah alat yang menggunakan kolom udara sebagai sumber bunyi. Pipa organa terbagi menjadi dua macam, yaitu pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Pipa organa terbuka. Panjang gelombang untuk setiap keadaan resonansi pipa organa ujung dengan rumus lambda n-1 sama dengan 2L per N. Sedangkan frekuensinya dirumuskan Fn-1 sama dengan N per 2L dikali V. Yang kedua, pipa organa tertutup. Jumlah simpul perut sama dengan jumlah simpul. Sedangkan rumus panjang gelombang pada pipa organa tertutup yaitu lambda n-1 sama dengan 4 per 2n-1 dikali L. Pada frekuensinya dirumuskan Fn-1 sama dengan 2n-1 per 4L dikali V. Yang ketujuh, intensitas dan taraf intensitas bunyi. Intensitas adalah besaran untuk mengukur kenyaringan bunyi. Intensitas didefinisikan sebagai daya rata-rata persatuan lain. Dirumuskan I sama dengan P per A sama dengan P
per 4 pi dikali R pangkat 2. Taraf intensitas merupakan hubungan antara kuat dan bunyi dengan intensitas bunyi dan dirumuskan dengan TI sama dengan 10 log 1 per I0 atau I mula-mula. Jika terdapat N buah sumber bunyi identik, maka taraf intensitas totalnya adalah TI sama dengan TI1 plus 10 log N2 min N1. Jika bunyi didengar di dua titik yang jaraknya berbeda, besar taraf intensitas di titik kedua, yaitu TI sama dengan TI2 plus 10 log R1 per R2 pangkat 2. Yang kedelapan, penerapan gelombang bunyi. A. Pemasangan sound system. B. Penyetelan nada gitar berdasarkan pelayangan bunyi. C. Pembuatan gamelan memanfaatkan prinsip resonansi. Yang D. Sonar bekerja berdasarkan prinsip efek Doppler. Dan yang E, yang terakhir, peralatan medis menggunakan gelombang ultrasonik. Sekian penjelasan dari saya mengenai gelombang bunyi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.